wasallam. Semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim dari surat Al-Fatihah, Imam Al-Fadhil Syekh Muhammad Nawawi Syabul Qadir Sunnah Yazim Rasulullah Mufari Khususun lari Imam Iblis Nasr Muhammad Ibrahim Samarkandi la ruhi unfaqa hadzal masjid la hamman sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin Babus Silaturrahim, masih dalam bab silaturrahmi. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Faqih radhiyallahu taala anhu, ya, pengarang kitab ini bilang, "Idza kana ar-rajulu inda qarabatihi wa lam yakun ghaiban anhum, fal wajib alaihi ay yasilahum bil hadiyah wa biz ziarah." Apabila seseorang laki-laki itu berada dekat dengan kerabat-kerabatnya, artinya tinggalnya dekat, ya, lam yakun ghaiban, ya, jadi rumahnya itu dengan kerabat dekat, nggak jauh. Ya, kalau kayak kita kan sini, kalau masih hitungan Jakarta, kalau masih Depok aja mah, Depok, Citayam, ya, dekat dekat jauh Citayam dekat, ya kan, Pamulang, Bekasi, masih dekat lah, hitungannya masih bisa kita samperin. Apalagi zaman sekarang motor ada, ojek ada, ya, Grab ada, apa ada tinggal mau apa kagak. Makanya dikatakan begitu sama dia nih. Kalau seorang laki-laki dengan kerabat itu walam yakun ghaiban, artinya posisinya itu dekat. Artinya kalau kita samperin itu jaraknya nggak jauh lah, nggak makan waktu banyak. Maka wajib baginya untuk menyambung silaturahmi dengan memberi hadiah dan juga dengan cara ziarah. Jadi silaturahmi datang ke rumahnya, kita bawa hadiah. Apaan kek, beli aja ituan tuh rambutan. Rambutan udah murah belum? Belum ya, masih mahal nih, masih baru. Masih berapa satu? Seikat berapa sekarang? Masih mahal. Ntar kalau udah murah 10.000 3. Durian lagi banyak durian lokal, ya, jeruk apaan, yang murah salak. Ya, paya lumayan tuh, paya kalau paya California lumayan juga harganya. Nah, paya ya, Yusuf ngerti paya lain sama California. Kalau paya Bangkok digede bulat, kalau paya California, kalau Los Angeles kebakaran nanti. Yang kebakaran Los Angeles apa? Hah? Los Angeles ya kebakaran ya? Iya, makanya itu dia. Biarin tuh biar dia rasain itu. Makanya jadi orang jangan belagu. Ya nggak pakai bom, pakai api doang sama angin, hangus sudah tuh. Ya, luar biasa tuh. Nyampe sekarang nih belum bisa dimatiin. Nah, gimana bisa mati tuh api? Pakai kapal air. Nah, air segitu doang. Nah, api gede banget. Udah ngerembet terus sampai sekarang belum bisa diberhentiin. Ya kan, di Gaza dibom habis-habisan hancur. Dia sendiri sekarang hancuran itu semua. Dan itu masih bisa nyebar lagi kemana-mana. Itu hadirin rahimakumullah. Itu yang paling dahsyat kebakaran yang dialami oleh Amerika Serikat. Makanya itu harusnya dia mikir tuh, ini gue kualat kayak ini sama Galis, sama Palestina ya kan. Yang urusan Allah mah api segede korek jadi gede segede kayak gitu kan. Tiup angin, udah makin cepet jalannya. Itu kan kompleknya komplek rumah-rumah elit. Kalau kita tuh hitungannya Pondok Indah, nggak ada orang susah di situ, orang kaya semua tuh rumahnya. Udah pernah belum? Udah pernah sono? Itu kayak main jauhan dikit, ya. Itu California, Las Vegas, gitu. Kalau Las Vegas itu tempat judi biasanya tuh, ya. Tahu main judi itu ya? Tuh, kota judi itu Las Vegas. Ya, jadi seperti itu. Kalau emang dekat tuh bawa hadiah, ziarah. Tapi kalau kita nggak mampu menyambung dengan harta, maka sambung silaturahmi dengan kerabat kita itu dengan ziarah.
silaturahmi datang ke rumahnya gitu. Wal i'ana fi a'malihim ini taju, membantu dalam urusan kerjaannya dia kalau emang dia butuh gitu ya, kita bantuin. Kalau emang diminta tolong dong bantuin ini ya bantuin, tapi kalau kita nggak bisa apa-apaan bantuin apaan dah, aneh bantuin doa aja dah gitu ya, yang paling ringan itu. Wa in kana ghaiban yasiluhum bil kitabi ilaihim. Tapi kalau kerabat kita itu rumahnya jauh ya, jarak tempuhnya itu pokoknya bikin waktu yang banyak lah tak habis kita. Nah itu yang kayak begitu ya, menyambung silaturahminya dengan cara, kalau di sini ditulis nulis surat ya. Kalau sekarang nggak ada nulis surat, udah kagak laku ya, WA ya, WA selamat misalkan dia abang kita ulang tahun nih, tinggalnya di mana yang jauhan dikit lah, Jawa Timur sono. Bojong mah deket. Iya kalau Bojong kita datang ke sana, ini jauh susah. Zaman sekarang sih sebenarnya ya, kita kirim aja paketan. Jangan dikirimin kue cake, paketan hancur yang ada tuh kue. Ya zaman sekarang bisa, rumah abang kita misalkan di mana? Di Magelang. Di mananya? Itu kita cari toko kue yang dekat dari rumah abang kita pesen dari sini. Anterin ke rumah abang saya, dari saya nih, kue ulang tahun. Bisa nggak? Zaman bang, mohon maaf bang, saya nggak bisa datang nih. Kuenya doang yang datang nih, ucapannya. Tuh. Sama buk apa tuh? Yang orang sekarang tuh duit tuh digitu-gitu namanya. Ya bukan parcel tuh, yang karangan bunga gitu tuh. Itu isinya duit tuh 5.000, 2.000. Itu ucapan gitu buat abang kita. Bang, mohon maaf nih bang. Sekarang kalau kita ke sono aja, kita bawa mobil, bensinnya berapa duit? Tolnya berapa duit? Belum waktu yang kita pakai, udah begitu aja dah. Ya video call dah. Itu ya lebaran begitu juga. Nih kayaknya kita nggak sempet pulang kampung ini gitu. Udah kita bisa nih dari sini tuh. Pesen parcel. Nah, mesen parcelnya jangan disiaga, dikirim ke Mojokerto. Nih pakai akal. Mesennya di Mojokerto sono. Kalau rumah saudara kita, cari itu yang jualan parcel daerah situ. Ongkirnya murah. Nah kalau dari siaga lu pesen, dikirim ke sono berapa duit? Itu hadirin dari sana kirim. Begitu zaman sekarang mah udah canggih, ya, enak, udah nggak pakai ribet-ribet. Ya makanya dengan kemajuan zaman kayak sekarang nih, mall-mall pada sepi kan sekarang. Berapa banyak mall yang udah pada mau bangkrut. Kenapa? Orang udah mainnya online. Sambil tidur jam 12, jam 2, jam 3 tuh masih pada jualan, jam 3 bayangin hadirin rahimakumullah. Ya Allah, orang nih nyari duit sampai gitu-gitu banget. Belum 3 kita pulang sembahyang subuh, kita lihat lagi masih ada di jualan. Gitu. Yang nonton ada aja lagi. Pokoknya begitu. Ente kalau ngelihat, kalau saya biasanya Shopee Pay itu. Pokoknya kalau yang nonton banyak pasti murah. Gitu. Kalau yang nonton cuma 5 orang, 7 orang lewatin aja dah, numpang lewat. Nah kalau yang nonton banyak tuh, gitu. Ada 300 orang, 400 orang gitu. Biasanya barangnya murah-murah. Kenapa? Yang nonton banyak. Nah kalau mahal ngapain dia nonton? Wah gamatan. Sayang-sayangin kuota aja. Jadi kayak begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kita begitu belanja sekarang tuh nggak ribet-ribet. Dari sini nyampe. Ini saya beli tas di Batam. Ini kulit buaya katanya udah makan 4 orang. Begitu nah kita mau belanja jam berapa aja bisa, jam 2, jam 3. Begitu hadirin zaman sekarang udah kayak begitu. Cuman kadang-kadang kan kalau belanja online itu kan misalkan yang nonton 400 orang. Nah itu kita main klik, main cepet-cepetan tuh. Dari 400 orang siapa yang dapat duluan. Itu makanya jarinya jari flash katanya. Orang baru nyebut harga dia udah dapat aja bilang. Orang luar biasa, pakai ilmu hitam kayaknya nih dia. Dapat lagi, dia lagi dapat. Dia bilang, "Bang, abang tidur aja bang, gantian yang lain dong, nggak kebagian nih." Dia mulu yang dapat. Kadang begitu saya lihat, ada orang beli tas semalaman doang sampai 80 juta dibeli itu belanja, bayangin. Apa lu? Ini orang gila kali, Sultan belanja. Kemana buat jual lagi kayak gitu.
Soalnya murah-murah harganya kan begitu. Dia kalau nggak murah dia ngapain beli? Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kayak begitu, zamannya udah canggih apaan aja juga. Ya kita di rumah puasa pengen makan apaan nih? Makanan. Ini tinggal cari aja makanan apa ini yang lagi diskon, udah pesen. Harganya rada mahal dikit. Ya kan ada ongkirnya, ada ini dan lain sebagainya. Maklum. Ya kan kita nggak capek nungguin doang di rumah. Nah kita nyuruh orang ya ngupain juga kan. Jadi kayak begitu udah hadirin. Zaman ini udah kayak jadi kita silaturahmi itu kalau yang jauh-jauh kita nggak sempet, begitu caranya. Udah enak, udah gampang. Ya. Kemajuan zaman teknologi. Itu fa in qadara 'alal masir ilahim kanal masiru afdal. Tapi kalau dia mampu untuk mengunjungi ke tempat saudara kita yang jauh itu, maka berjalan mengunjungi dia itu lebih afdal. Mengunjungi kerabat saudara itu lebih afdal daripada kita cuman video call, cuman ngirim barang dari jauh gitu. Jadi datang. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa'lam bi anna fi silaturrahmi asyra hisal mahmudatin. Asyra hisalin mahmudatin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam kita menyambung silaturahmi itu ada 10 perkara kebaikan. Jadi menyambung silaturahmi ada perkara yang terpuji, perkara yang terbaik. Ya. Kalau kita lakukan kita dapetin itu. Jadi ada 10 perkara ketika kita menyambung silaturahmi maka kita akan mendapatkan 10 hal yang terpuji. Yang pertama dikatakan awwaluha anna fiha ridallahi ta'ala li'annahu amara bi silaturrahimi. Ya. Jadi menyambung silaturahmi itu perkara yang terpuji. Yang pertama, sesungguhnya di dalam kita menyambung silaturahmi itu ada di dalamnya keredoan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah redho kepada hamba-hambanya yang pada nyambungin silaturahmi. Gitu. Li'annahu amara bi silaturrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ya kepada kita selaku hambanya ini ya untuk menyambung silaturahmi. Gitu. Jadi ya biar pada akur urusan. Ya saudara kadang-kadang begitu. Ya kan? Waktu masih belum kawin akur. Ya abang, adek, ya masih ada orang tua akur. Nah, tuh kadang-kadang tuh kalau udah dimulai kawin, udah mulai tuh. Ya kan kadang-kadang udah kepengaruh sama orang sampingnya. Gitu. Kadang-kadang begitu. Tadi kayak dulu kayak abang kita orangnya baik banget kalau ngapa-ngapain pas kawin jadi pelit begini dia gitu. Orang samping. Begitu kadang-kadang itu punya pengaruh kuat. Yang tadinya mau orang tuanya rajin banget, taat banget gitu kan. Pas udah punya bini gak pernah datang. Itu pelit banget sama orang tua. Ya kan dulu rajin ngasih duit, sekarang udah gaji pokoknya dipegang sama bininya. Ada di sini yang begitu. Ya hadirin rahimakumullah. Tuh ya makanya tuh ya ente kita ini orang laki tuh jangan kalah sama orang perempuan. Itu. Ya kalau dia macam-macam kawin aja lagi kan gitu. Gua kawin lagi nih, macam-macam sama gua gitu. Itu. Pokoknya ya, yang namanya bini lo gua kasih nih tiap bulan buat belanja. Taruh sehari kita belanjain berapa ya misalkan? Berapa sih orang belanja sehari? Gocap kali 30 berapa ya? 1,5 juta. Ini 1,5 juta buat belanja. Gitu. Ini yang 1,5 juta lagi, 1,5 juta lagi. Ini buat urusan lu dah. Ya lu mau beli bedak, lu mau ke salon, lu mau ini 1,5 juta. Gitu udah. Ini pokoknya sebulanan lu pegang dah tuh 3 juta. Ntar urusan anak sekolah semuanya lain lagi ceritanya. Gitu. Tuh 1,5 juta kita bagi tuh. Gitu. Nah tinggal bininya aja dah tuh. Ya bisa ngirit apa kagak? Kalau dia bisa ngirit dia bisa duit banyak. Gitu. Ini kan kadang-kadang kagak punya bini, bang. Kontrakan sana gue yang megang semuanya. Pokoknya lu gue kasih duit deh, sehari gocap.
jadi lakinya dikasih duit, karena banda lakinya gitu. Nah banda gua nggak perlu yang ngatur kan gitu. Itu kadang-kadang hadirin jamaah rahimakumullah begitu. Jadi ada suami-suami yang takut bukan takut, Sat, kita sayang. Itu bahasa lu aja, sayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, kayak begitu. Ya tapi kalau bini kita pengerti, kita begitu. Misalkan mau ngasih orang tua, ya bilang sama bini lah gitu. Ya walaupun sebenarnya kita orang laki nggak perlu orang duit kita, tapi kan namanya keluarga nih, gue ngasih emak gue nih. Nah emaknya dia kita kasih juga, jangan kagak. Emak kita kasih, emak dia kagak, dia marah, bang. Lu ngapa emak lu doang lu kasih? Emak gue kan masih hidup noh. Emak lu kan orang kaya dan lain, bang. Namanya dari mantu duit gitu. Oke lah kalau emang dia kaya, jangan kasih duit. Tiap bulan tuh beliin apaan yang didemen. Begitu. Karena kalau kita kasih duit, duitnya banyakan dia. Gitu. Apaan yang didemen? Ayam kampung, beliin tiap bulan 10. Kakinya kan ada 2 tuh, jadi 20 kan kakinya. Gitu. Itu hadirin. Begitu caranya. Dia doyannya apaan nih? Oh dia doyannya daging. Terus dagingnya memang daging khas. Wah kalau daging khas dulu, kalau saya mesennya yang mau Bang Awi gitu. Awi. Ya, dulu. Ya, masih ngaji kalau malam minggu udah ngajinya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi ya laki bini biar akur-akur aja udah. Ya kadang-kadang begitu, suka itu keluarga itu berubah setelah menikah. Ya banyak hal mungkin ya. Mungkin udah punya anak, urusannya juga banyak. Apalagi kalau dia ngontrak dan lain sebagainya kan urusannya jadi banyak. Yang tadinya dia dulunya baik, sekarang jadi rada pelit. Rada pelit nggak apa-apa, asal jangan pelit banget gitu, rada pelit gitu. Ya jadi ini menyambung silaturahmi, ini perintah dari Allah. Yang kedua, idkhalus sururi alaihim. Wa qad ruwiya fil khabari anna afdalal a'mali idkhalus sururi alal mu'mini. Yang kedua adalah ya, menghadirkan kegembiraan kepada mereka. Jadi kalau kita silaturahmi datang ke rumah adik kita misalkan, itu kan ada yang kita bawa assalamualaikum, waalaikumsalam. Ntar kita pulang tuh anak-anaknya kita kasihin duit tuh. Mana anak lo? Sini panggil, kasih. Nih gocap buat beli es dungdung. Gitu. Es dungdung gocap dapat nggak? Ya dapat tuh, beli kasih gitu. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita rada-adaan ya, kita tahu nih ada kita hidupnya rada-rada agak-agak berat hidupnya kan, anaknya kasih gitu. Begitu datang, kira nggak tuh? Ada kita ketika kita datang, alhamdulillah abang datang, rezeki datang begini gitu. Bawain beras ya 20 kilo. Beras angkut tuh dari mobil. Buat siapa? Buat lu mang, buat siapa lagi? Gitu. Udah semangat aja udah masuk, gitu, makan ngobrol. Tanya, "Bang, abang mau makan apaan, Bang?" "Gue pengen makan gado-gado." Gitu. "Udah Bang, tak gue pesenin, Bang." Gitu. Gado-gado paling 15.000. Beras berapa duit? 20 kilo kan gitu. Masih nutup. Jadi kayak begitu, ngobrol akrab sama saudara. Itu hadirin. Gitu. Anak-anak lu pada kemana nih? Ada no, panggil sini. Gue mau pulang nih. Gitu. Gemelin duit pada. Itu hadirin. Nanti giliran dia main ke rumah kita, anaknya diajak, kasih duit. Gitu. Makanya orang dulu kenapa silaturahmi pada rajin anak-anak kecil, kalau kita datang kita dikasih duit. Ya kan dulu kita datang ke rumah engkong, siapa nih engkong kita datang tuh. Anak-anak tuh cucu-cucunya dikasih duit nggak? Kasih duit. Makanya pada semangat. Mana? Rumah engkong. Ayo bang semangat, udah berangkat udah. Dia tahu pulangnya pasti digemelin duit. Begitu. Nyampe sekarang anak-anak juga ngerti. Ya Pak Haji yang baik sama yang pelit. Kalau lebaran, ya kan anak-anak suka pada gerombolan datang tuh. Oh, kita lebaran nih. Ya emang udah budaya kita. Kalau anak kecil kalau lebaran datang ke rumah kita kasih duit, itu biasain gitu. Kadang-kadang ada orang kita Betawi, lagunya kayak nggak kenal adat orang Betawi aja. Emang dasar pelit. Anak kecil berdatang, "Assalamualaikum," udah salaman dah tuh. Tuh anak kagak pulang pada diri aja.
Maksudnya biar ngerti tuh Pak Haji, ini anak-anak biasa dikasih duit gitu. Suruh baris, kasih duit 10.000. Ada 20 orang. Nggak lama datang lagi. Rumah Pak Haji kasih duit no, datang. Nah emang udah begitu, siap-siap aja tekor kan gitu. Siap, emang udah begitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi makanya ya kalau mau lebaran tuh banyak orang nukarin duit baru buat apaan emangnya? Ya buat bagi-bagi emang apaan? Ya nukarinnya jarang, yang baru yang 100.000 jarang. Yang baru tuh yang goceng, yang ceban 20.000. Kalau yang nukarin dong yang cepean baru. Lu buat apaan? Gak ada. Jarang orang ngasih anak-anak cepet-cepet. Kecuali kalau saudara-saudara dekatnya. Itu yang hadirin rahimakumullah. Nah anak-anak tuh tahu nih rumah Pak Haji yang pelit. Dia kok gak belok. Belok kemari lebaran. Kita udah 2 kali lebaran kemarin. Hampa, harapan hampa gitu. Salamannya kosong. Terus gimana? Lewat aja udah, nanya rumah Bang Mail. Emang apa? Oh Bang Mail kalau kita datang satu orang duit ceban sama silver queen yang gede. Baris silver queen. Gitu. Begitu hadirin rahimakumullah. Ya, melahirkan kegembiraan, kegirangan orang itu pahalanya gede. Idkhalus surur. Kira-kira anak-anak girang atau begitu? Itu Bang Salam besok kalau lagi ada silver queen diskon, beli yang banyak. Datang, pasti silver queen. Silver queen berapa duit sekarang? Udah mahal, hampir 20.000, 18.000. Kalau lagi diskon 10.000 udah beli. Gitu begitu. Kalau saya lagi segitu 10.000 deh. Kemarin lagi 12.000 tuh. Saya beli aja iseng-iseng, taruh aja lemari, masa ada kadaluarsa kan kagak. Ada tanggalnya kan, kita lihat oh masih jauh, gitu, aman. Gitu. Biasanya kalau ada diskon suka-suka expired udah tinggal dikit. Harus dilihat juga nih udah expired. Jadi begitu hadirin. Idkhalus surur alaihim. Itu menghadirkan, melahirkan kegembiraan kepada mereka. Dan telah diriwayatkan di dalam satu kabar bahwasanya paling utama amal perbuatan itu adalah membuat orang jadi gembira. Ya, orang-orang mukmin itu membuat orang mukmin gembira. Ya, makanya kan kita tuh kalau lagi Jumat orang ada sedekah Jumat. Ya. Kira-kira yang dapat nasi girang nggak? Yang nggak kebagian? Apes gue. Ya begitu, makanya hadirin rahimakumullah. Kebanyakan tuh yang namanya Jumat berkah itu saya lihat di mana-mana yang kebagian yang datangnya udah komat. Mengapa? Nah orang ini datang paling belakang, pulang paling bagiin nasi, dapat yang datang jam 11 kebagian nggak? Agak. Makanya siasatin gimana caranya biar yang dapat nasi ini yang datangnya paling pagi. Taruh di depan nih, jejerin. Ya, di sop pertama tuh 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya yang datang duluan sop pertama bukan cuma pahala dapat plus nasi dapat. Gitu. Jadi dia juga ibadah tenang. Ketika doa subhanallah, aman kenapa? Nasi udah di depan, aman. Coba kalau dia belum kebagian, orang belakang ramai, waduh, abis dah gue gak kebagian dah. Begitu hadirin rahimakumullah, abis sudah. Benarnya pas pulang, bener kan? Masih ada nasi? Abis Pak Haji belakangan sih, katanya. Belakangan gue datang jam 11 belakangan. Datang makanya begitu hadirin rahimakumullah. Itu kalau yang ente bagian di situ belakangan, itu yang datangnya komat doang. Ya, giliran khutbah ada masih di rumah masih ngerokok. Bang lu belum jalan bayi Jumat, belum komat lu kagak denger tuh masih khutbah kan gitu. Ya, udah selesai baru dari berangkat rokok belum habis matiin dulu, ntar nyambung gitu. Ini rokok gua jangan buang nih ya, ntar gua nyambung lagi. Banyak. Habis sembayang dapat nasi, lumayan banget udah sembayang dengerin khutbah kagak kan gitu bro. Ya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya kadang-kadang begitu. Makanya saya kalau di Mujahidin tuh biasanya kadang saya pengen bikin begitu. Saya kasih kupon.
kupon tuh yang datang duluan tuh jam 11. Nih Pak, apa nih? Ini kupon nanti nasi tebus di sono. Gitu. Datang. Jadi yang awal-awalan mereka kasih tuh. Nah yang datang udah komat mah nggak ada ceritanya, suruh makan aja di warteg bayar kan gitu. Nah datang awalan dah alhamdulillah, ya kan. Jadi tujuannya apa? Kita memancing orang biar datangnya pada awal. Gitu biar ya gitu. Lumayan datang pagi-pagi, alhamdulillah dapat nasi. Gitu. Begitu hadirin rahimakumullah. Ya salah satu caranya. Misalkan kita punya bikin ada 100, udah kasih kuponnya 100. Yang mau ngambil nggak ada kupon nggak ada. Kok saya nggak kebagian kupon? Bapak datang jam berapa? Jam 12. Ya pantas Pak. Ini yang datangnya sebelum jam itu Pak semuanya. Makanya Bapak besok kalau mau dapat ya jam 10 di nyampe masjid. Jumat besok didatang belum dibuka masjidnya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi begitu. Itu kan kita disuruh mikir bagaimana caranya memanage biar sedekah yang dilakukan itu bisa bermanfaat pas. Yang dapat orang yang emang dari awal udah pada datang mau sembahyang, bukan yang sembahyang emang nungguin belakangan mulu, udah telat, udah kagak dapat pahala Jumat, udah pokoknya udah orang malaikat udah pada duduk dengerin khutbah baru nyampe. Yang terakhir aja dapetnya telur pahalanya kan. Nah kalau khotib udah mau komat baru nyampe, apaan yang didapat kata malaikat. Itu hadirin. Jadi kita begitu tujuannya apa? Biar orang-orang pada buru-buru buat ke masjid. Tuh, hadirin rahimakumullah. Ya, jadi menghadirkan kegembiraan, orang girang dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, anna fiha farhul malaikat. Li'annahum yafrahuna bi silaturrahim. Sesungguhnya di dalam silaturahmi itu ada kebahagiaan buat para malaikat. Jadi malaikat itu demen sama orang-orang yang pada silaturahmi. Jadi kalau dia ngeliat orang pada silaturahmi, malaikat girang, senang melihatnya. Ya, dia girang, dia senang. Ya. Kenapa? Karena malaikat itu, mereka itu ya bergembira dengan orang-orang yang menyambung hubungan silaturahmi. Itu dilihatin. Ya hadirin rahimakumullah, begitu. Warabi'u, dan yang keempat anna fiha husnul tsana minal muslimin alaih. Ya. Di dalam kita menyambung silaturahmi itu akan ada pujian yang baik dari orang-orang muslim ya atas orang itu. Oh no, siapa dia? Oh dia mau orangnya luar biasa, silaturahminya kita nggak sanggup kayak dia. Jalan ke sono. Ya makanya umurnya udah tua nggak mati-mati gitu. Gitu hadirin, kan Nabi yang nyuruh jadi panjang silaturahmi kan gitu. Tapi sih waktunya mati juga itu silaturahmi. Tapi banyak kebaikan yang bakal dia dapat. Tuh orang-orang akan muji tuh silaturahmi. Cuman silaturahminya emang bener-bener silaturahmi. Dia silaturahmi minjem duit ke sono kemari kata sono. Mana lo silaturahmi? No, minjem duit. Datang ke sono lagi minjem duit. Udah selebar kampung minjem duit. Ya kan? Bayar kagak. Maka semua utang piutangnya telah diambil alih sama keluarganya. Jadi kalaupun ada utang, urusan dia udah selesai. Nanti biar keluarganya yang akan bayar utang-utangnya. Gitu. Jangan ngomong begini, kalau ada utang piutang silakan hubungi keluarganya. Kata keluarganya, nak aja gue. Gitu. Makanya kan kita ngomong dulu tuh. Kan kita kadang-kadang disuruh Ustaz sekalian dah sambutan keluarga. Kita tahu ini kalau ada utang gimana? Siap ya nanggung semuanya. Udah kita omongin. Pokoknya semua utang piutang almarhum telah diambil alih oleh
anak-anaknya ini semua. Gitu. Jadi dia bisa kita sholatin karena hutangnya udah nggak ada. Nanti akan dibayar sama anak-anaknya. Dari mana? Warisan tuh hartanya banyak. Jadi sebelum pecah waris, bayarin dulu hutangnya. Gitu. Sebelum jual tanah nih ada hutang 500.000. Gitu. Keluarin dulu tuh hutangnya 500.000. Segala 500.000 pakai nyungguin jual tanah yang kagak-kagak aja kan gitu. Pokoknya kayak begitu. Wal khamis anna fiha idkhalul gham ala iblis alaihi la'nah. Sesungguhnya di dalam silaturahmi, menyambung silaturahmi itu akan menghadirkan al-gham, kegelisahan, kerisauan atas iblis alaihi la'nah. Jadi iblis itu kagak demen sama orang yang pada nyambung silaturahmi. Makanya kan kita kalau lebaran tuh silaturahmi ke sono, tapi sekarang kayaknya udah mulai rada-rada berkurang nih kita. Kalau dulu masih kecil, itu anak cucu semua berentetan jalan itu semua. Ke rumah sono, lu kenalin nih engkong kita nih engkong gitu. Gitu. Datang habis dari situ, mampir lagi ke sono. Makanya anak-anak pada bawa tas, emang apa? Amplop banyak. Datang ke sono lagi. Gitu. Ntar main buka-bukaan dah. Lu dikasih berapa lu? Goceng, gua 2.500 katanya gitu. Itu jadi begitu. Anak-anak namanya mau begitu, girang dia pada datang ke sono. Jadi pada kenal. Nah kita sekarang kadang-kadang sepupu aja kagak kenal. Sepupu. Ente tahu sepupu? Misanan. Di jalanan pas belokan, dua-duanya ngebut, kaget, marah. Itu Ragunan keluar, hati-hati jalan katanya. Gua orang sini, gitu kan orang sini. Loh gua juga orang sini, gitu. Akhirnya turun di berantem. Datang bapaknya, ya Pak Ul berdua, emang siapa? Ini saudara lo, misanan lo, berantem lagi. Itu gara-gara gak pernah silaturahmi begini jadinya nih. Jadi berantem di jalanan. Ya Allah, berebutan jalan. Padahal sepupu hadirin, ya Allah. Begitu, kadang-kadang begitu. Kalau kayak saya aja, saya sama keluarga abang-abang saya yang bini tua, ya, keluarganya Haji Burhan tuh, saya kagak begitu kenal tuh orangnya yang mana. Sama Jakwan, Apang itu kan abang ya, lain emak gitu. Emang jarang ketemu. Belum yang perempuan. Ya, saudara sebapak tapi lain emak. Cuman masalahnya kan berantem urusan. Ya, nih dua-dua emaknya nggak akur, jadi kita nggak pernah ketemu gitu. Dari dulu nggak pernah ketemu. Waktu acara di mana tuh? Dipanggil tuh sama Amin Haji. Din, sini nih. Nih abang lu nih. Mana? Nih abang lu. Adanya Burhan. Oh ya bang. Baru tumen ketemu seumur hidup. Udah hampir 40 tahun. Itu oh abang. Gitu. Ya udah pas sudah kenal ya kita kenal ngobrol. Nah pas ngobrol enak-enak udah gitu. Makanya kadang-kadang orang punya bini dua suka begitu masalahnya. Kagak akur bini tua sama bini muda. Akhirnya tuh anak bini muda, anak bini tua kagak pada kenal. Gitu. Tuh makanya kalau bisa cari yang bisa akur. Gitu kalau perlu serumah. Gitu. Jadi kan apa? Ngaji dulu ada ilmunya. Nah guru jadi ilmunya banyak, berantem juga masih. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kayak begitu ya maklum lah gitu. Ya hadirin rahimakumullah. Ya jadi itu. Ya. Makanya ente kalau nggak bisa jangan dah. Ya udah atuh aja udah. Ya dua itu puyeng. Gitu. Ya dulu kan kalau dulu orang tua saya kalau dapat berkatnya dua kan. Satu ke situ, satu ke sana guru, bininya dua, gitu berkatnya dua. Atau anterin ke sana, atau anterin kemari. Emang begitu modelnya gitu. Hadirin jamaah. Kalau murid yang ngerti begitu, udah paham nih berkat guru mana nih? Ininya dua. Makanya enaknya untungnya begitu jadi ustaz kalau bini 2, 3 tuh berkatnya banyak. Hadirin rahimakumullah. Man pada stres, rata-rata stres berantem. Gitu. Yang namanya orang berantem nggak usah kita. Aisyah aja sama Khadijah itu cemburuan banget. Ya Allah. Itu bini Nabi masih jealous. Padahal Aisyah sama Khadijahnya kan udah meninggal.
Khadijah udah meninggal, baru kawin namanya Aisyah. Tapi kadang-kadang kan Nabi Muhammad suka nyebut-nyebut Khadijah. Gitu kan, nama Aisyah kan kagak punya anak, masih anak-anak namanya. Gitu. Kadang-kadang dia suka ngebanding-bandingin Khadijah sama saya, bagusan saya. Gitu. Gitu, Khadijah mah janda, kawin sama Nabi. Saya kan masih perawan. Gitu. Lu ngomong begitu. Ya, akhirnya kedengeran sama Nabi. Gitu. Nabi marah, jangan banding-banding begitu. Jangan banding-bandingin bagusan Khadijah atau Aisyah. Tapi kalau mau katanya kayak begitu, kata Nabi dibalikin. Bagusan Khadijah kawin sama saya perjaka. Tapi ente Aisyah kawin sama saya duda. Gitu. Jadi kalau main puter-puterannya begitu udahlah. Itu makanya sekelas bini Nabi Muhammad aja masih begitu. Apalagi kalau Mail kawin lagi udah pasti begitu. Udah repot dah ya. Ya jadi jangan nambah-nambah Dail atau aja gitu ya. Atau di sini atau di Celbut gitu. Siap-siap aja pokoknya dah. Tanya dah tuh sama yang bininya banyak, ustad-ustad. Aneh pernah ngobrol tuh sama saudara kita tuh, Jaini, ada Jaini. Nah, Abu Bakar Madris. Bilang, Kiai pakai baju gamis, pecinya hitam, kagak cocok, Kiai. Kalau gamis tuh biasanya pecinya putih. Peci hitam peci putihannya di bini tua, katanya gitu. Terus ngambilnya ribet kita, udah yang ada aja kita pakai. Begitu, makanya kadang-kadang saya ngelihat nih kalau ada orang pakai pakaian itu biar matching. Kayak Jiawi kan sekarang saya omelin dulu. Lu pakai baju biar matching. Nah sekarang udah matching tuh. Bajunya biru, kainnya biru muda. Itu kayak nggak diurusin sama bini di rumah. Baju oranye, kainnya biru. Tuh, cat Bang Salam bajunya. Tuh, putih ada motif batik, kainnya mirip, senada. Itu namanya dia diurusin sama bininya. Bang, ntar sembahyang ngaji pakaiannya yang ini bang. Kan kadang-kadang ada loh, lu pakai pakaian kayak orang Cilebut lo, ya Allah, kagak matching, matching apa? Jadi kelihatannya dilihat juga cakep, cara berpakaian begitu. Ya kalau baju putih mah pakai kain apa aja masuk udah aman. Ya kadang-kadang bajunya warnanya apa, kainnya warnanya apa, gitu. Itu hadirin. Nah Jawi sekarang udah mulai itu saya bilang biar keren Jawi. Dulu rambutnya gondrong, ya kan, jenggot ngablak kemana-mana, ya kan, kayak layangan kuang putus. Sekarang alhamdulillah tuh, udah rapi deh, itu Jawi tampilan. Gitu. Kalau aja dapat lagi ntar kan kalau kayak gini. Gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi kan kita disuruh kalau ke masjid khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi pakai yang baik, di-matchingin. Kalau kita pakai baju ini, kainnya ini, kalau baju ini kainnya ini, begitu. Itu namanya bininya ngurusin dia. Tapi kalau yang bajunya lain-lain, pasti kalau di rumah di kopi bikin sendiri. Lu tanya, lu kopi bikin sendiri? Kalau tahu aja, baju lu kelihatan begini, kagak matching. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Begitu. Ya, kalau kita kondangan pakai peci, jangan pakai peci takziah. Ini kondangan peci takziah. Ini peci takziah kayak gini nih takziahnya. Kalau kondangan tuh pecinya begini, gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi emang masing-masing tuh udah ada tempatnya. Kondangan ke gedung pakai sendal. Ya Allah, lu kayak orang bojong lu, ya Allah. Pakai batik cakep. Bawahnya sendal, ya Allah, sendal yang pasaran lagi yang sering hilang di masjid, ketukar gitu. Itu maksudnya itu apa-apaan tuh ya di matchingin gitu. Bini kita, makanya kan kita punya laki nih, punya bini kita matchingin. Makanya tuh urusannya kalau lagi lebaran bini ribet kita, kerudungan harus sama, baju, sepatu, tas nih. Kalau kita tuh ngajak dia belanja buat lebaran, nih bang, kita mestinya udah beli baju nih. Nah sekarang kita ke tempat kerudungan bang, nyari apa? Nyari kerudungan, di bawah ada bajunya, ke tukang kerudungan bang.
Nih kerudungan yang kayak gini warnanya biar sama baju. Udah sama dapat. Udah pulang, belum tas. Tas bang, lantai 3. Naik lantai 3. Ini nih sama nih. Tas sama sepatu lantai 3 tuh apa lantai 2 tuh. Pokoknya banyak dan udah pilih. Udah siapin aja duit deh, banyakan dikit. Gitu, nggak apa-apa itu bininya siapa? Bininya Mail, matching banget. Lakinya bisa ngurusin begitu. Jangan punya bini kerudungannya hijau, bajunya merah muda, sepatu merah, tasnya biru, kayak lengan koang. Kalau burung sih cakep ya, warna-warni. Burung beo ada merah, ada hijau. Burung cakep. Nah orang, ini bininya siapa sih? Begitu banget penampilannya. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi begitu kita tuh yang namanya berumah tangga apa? Dilihatnya lain, cakep. Gitu. Beda tampilan jogorogannya. Begitu hadirin rahimah. Udah bedug ya? Baru berapa tuh? Ya ntar ya Ninda masih lama penutupan. Iyalah kelamaan. Kapan makan nih kita kalau ngaji mulu. Ya, kita tutup, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.